Matur nuwun sabar menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wassalasun. Adapun nasihat yang ke-35. An Hamid Al-Laqaf rahimahullahu ta'ala, dari Hamid Al-Laqaf rahimahullahu ta'ala, annahu sesungguhnya atahu, annahu sesungguhnya kelakuan, atahu telah datang kepadanya, telah datang kepada Hamid. Siapa yang datang? Rajulun, seorang laki-laki. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Hamid Al-Laqaf. Faqala, maka berkatalah laki-laki ini lahu kepada Hamid Al-Laqaf. Apa perkataannya? Usini, berikanlah nasihat kepadaku. Ai bima yanfa'uni, yakni dengan apa-apa yang bermanfaat untukku fid dini, di dalam agama. Nasihatilah aku wahai Hamid tentang sesuatu yang bermanfaat bagi agamaku. Faqala, maka berkatalah Hamid menjawab dari pertanyaan laki-laki tadi, ij'al lidinika hulafan, ij'al, maka jadikanlah, lidinika, untuk agamamu, hulafan, sampul, kagulafis suhufi, seperti sampulnya as-suhuf. Suhuf itu seperti Quran. Jadi jadikan agamamu itu seperti sampul. Sampul itu menjadikan buku itu akan semakin bagus, semakin indah. Dan dengan sampul ini buku itu tidak akan tercerai-berai, tidak akan berantakan. Bapak Ibu coba lihat ke depan ini, yang saya bawa ini Pak. Ini ada kumpulan buku-buku ya, kumpulan kitab-kitab. Ada sekitar 7 kitab, tipis-tipis, yang pernah saya ngaji di pesantren dulu. Jadi ini umur kitab ini Pak, ini sudah lebih dari 50 tahun yang saya bawa ini. Nah, kitab itu biasanya tidak ada staplesnya, tidak ada clippingnya. Jadi kitab itu kan modelnya ditaruh di dalam, terus dilipat begitu saja. Nah, sama saya dikasih sampul. Ya, saya klip, saya jilid, saya kasih sampul, sehingga ini bisa nggak merotoli. Terus nampak lebih indah seperti kitab sungguhan. Padahal ini sudah usianya 50 tahun lebih. Sejak pertama kali masuk di pesantren, sekitar tahun 80-an.
Sudah 50 tahun, Pak? 80-an. Ya. Ini namanya sampul, dan agama seperti itu. Jadikan agama sebagai sampul dalam kehidupanmu, sehingga hidupmu nggak berantakan, nggak tercecer, dan hidupmu nampak baik dan nampak indah sebagaimana Al-Quran yang dikasih sampul itu. Ini nasihat yang pertama. Maka orang yang mengamalkan agama itu akan ada kesan hidupnya terarah, hidupnya ini teratur, hidupnya tertib, ya, dan tidak berantakan. Jadi seolah-olah saya harus melakukan ini, saya tidak boleh melakukan ini. Ada yang ngatur, Pak, ada yang bimbing, ada yang menertibkan. Itu agama. Makanya disampaikan bahwa fungsi agama menurut Hamid Al-Laqaf ini sebagai sampul, seperti sampulnya buku, sampulnya Quran. Bapak Ibu kalau mendapatkan sesuatu yang mahal itu pertama kali dilihat apanya? Sampulnya. Kalau handphone itu casingnya. Ya, sekarang kan muncul casing-casing itu. Makanya kalau istilah orang tua dulu, istri yang sudah tua, Pak, istri yang sudah tua itu seperti Al-Quran yang rusak, Al-Quran yang tanpa sampul. Bojo sing tuwa niku, Pak, koyok Quran sing rusak. Diwaca gak enak, dibuat dosa. Lah. Kok iso ngomong koyok ngene, kaya apa cerita. Makanya banyak yang kemudian mencari yang muda itu gara-gara ya ini. Wahua dan sampul itu, gulaf itu, fungsinya apa? Apa-apa ya sunahu, yang menjaganya, anid danas, dari kotor. Mungkin kalau buku adalah sampul, kalau badan ini adalah baju. Jadi orang itu kalau beragama seperti orang pakai baju. Kalau orang yang tidak beragama sama dengan orang telanjang. Di dalam Al-Quran itu pernah disebutkan tentang baju, ya, yang disebut baju takwa. Takwa itu seperti baju. Agama itu kan takwa, Pak. Dan sebaik baju itu adalah takwa. Walibasut takwa dzalika khair. Dan sebaik-baik baju adalah takwa, dan takwa itu adalah kebaikan. Kila, kemudian diucapkan lahu kepadanya, kepada Hamid, apa? Ma ghulafuddin, apakah sampul agama itu? Apakah sampul agama itu? Agama ini sebenarnya apa sih, Pak Bu? Mengamalkan agama itu seperti apa? Kalau di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Itu ayat keempat ya, Pak, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin, kedua, Ar-Rahmanirrahim, ketiga, Maliki yaumiddin. Din itu artinya agama. Tapi di ayat itu apa artinya? Maliki yang merajai, yaum hari, ad-din itu apa? Hari agama atau hari santri? Bukan. Ad-din di situ adalah hari pembalasan, hari kebangkitan. Loh, apa hubungannya din yang artinya agama dengan din hari pembalasan? Apa, Bapak Ibu? Karena praktek dari agama ini adalah nanti di hari pembalasan. Maaf, Pak, panjenengan tadi sholat maghrib sudah tahu dapat apa? Maghrib ini kan mengamalkan agama, kan? Betul. Terus dapat apa sholat maghrib tadi? Sudah dapat uang? Dapat apa? Voucher? Tidak ada. Dapatnya di mana? Ya di hari akhirat. Ad-din tadi. Makanya setiap agama dan pengamalannya itu rewardnya akhirat. Maka jangan bermimpi kalau panjenengan mengamalkan agama itu kemudian dapat hadiah sekarang. Enggak.
Kalau panjenengan sekarang misalnya punya rumah, itu bukan karena panjenengan mengamalkan agama. Buktinya orang-orang kafir juga banyak yang punya rumah. Tonggone jenengan nih lho, malah luwih apik omahe timbang jenengan sing ahli sholat, ahli ngaji ngene. Oh, saya punya istri cantik Pak Ustadz, berarti ini adalah berkah dari sholat tahajud saya. Kata siapa? Banyak mereka nggak sholat tahajud, bojone ayu-ayu. Sing tahajudnya gedhe ya bojone gak tape ayu, malah cenderung gak ayu, cerewet pisan. Nggak ada. Maka maliki yaumiddin, ad-din di dalam itu kalimatnya hari pembalasan. Berarti semua riwayat yang kita amalkan dalam agama ini nanti panennya di sana, Pak. Hasilnya ada di sana. Paham ini ya? Makanya ada ad-din, maliki yaumiddin. Ad-din diartikan sebagai hari kiamat, hari pembalasan, dan ad-din diartikan sebagai agama. Fasyari'atu, adapun syariat, maka adapun syariat. Min haitsu innaha tuta'u, di mana syariat itu harus ditaati. Ini yang pertama. Syariat itu apa, Pak? Perintah dan larangan. Hudud itu batasan. Diperintahkan kita sholat, berarti dilarang meninggalkan sholat. Diperintahkan kita berzakat, dilarang meninggalkan zakat. Dilarang kita berzina, berarti diperintahkan nikah, kan begitu. Diperintahkan kita puasa, itu namanya syariat. Lah syariat yang ditaati seperti ini tusamma dinan, disebut dengan agama. Maaf Bapak Ibu, kalau ada orang mengaku beragama tapi tidak sholat, pantas dia dianggap beragama? Enggak. Karena agama itu menjalankan dan taat terhadap syariat. Aneh, banyak orang yang bangga dengan Islam. Kalau nulis formulir itu nama, alamat, agama Islam, tapi sholat enggak. Perintah agama tidak. Ya dia bukan beragama, Pak. Dan itu boleh, silahkan, nggak punya agama juga nggak apa-apa kok. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Bagi yang belum Islam jangan dipaksa. Tapi yang sudah masuk Islam, dia terikat dengan syariat tadi. Haitsu innaha tuta, syariat itu harus ditaati. Itulah namanya agama. Orang yang tidak taat dengan syariat, maka tidak pantas dia disebut beragama. Adapun syariatnya nggak sempurna, nah itu beda persoalan, Pak. Sholatnya kurang sempurna, ibadahnya kurang sempurna, itu sudah beda urusan. Yang penting sudah melakukan. Panjenengan sudah sholat 5 waktu, berarti sudah mengamalkan agama. Wa min haitsu innaha tajma'u, dan dilihat dari sudut pandang perilaku dan kebiasaan yang dikumpulkan dalam kebiasaan, tusamma millah, maka disebut dengan millah. Makanya millah itu artinya apa? Agama. Wattaba'tu millata abai Ibrahim hanifa. Biasanya kalau zikir pagi itu apa? Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim hanifa. Saya ini berjalan di atas millah Ibrahim, kebiasaan Ibrahim. Ibrahim itu khitan usia berapa, Pak? Ada yang tahu? Khitan, sunat. Usia samanin, 80 tahun. Sunate Ibrahim 80, Pak. Bil hassa, pakai pecok. Beliau itu sunat sendiri, enggak disunat orang. Jadi sunatnya usia 80,
pakai pecok. Mungkin saya bayangkan kayak masuk ke restoran sop ayam pecok. Cok. Ya saya tidak tahu gimana prosesnya itu. Salah satu yang milah itu apa? Khitan. Cuman tidak harus ikut pakai pecok panjenengan. Gini. Ada ayat begini Pak di Quran. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Al-ayah. Ibrahim itu dijadikan pemimpin umat. Bahkan Nabi Muhammad ini ikut milahnya Ibrahim. Jadi milah itu perilaku tapi belum di-frame menjadi agama. Terus Ibrahim diuji dengan itu. Ulama, pakar-pakar tafsir mengatakan ada 4 Pak. Pertama adalah haji. 2 kurban. 3 khitan. 4 mendidik anak soleh. Semua ajaran Nabi dalam haji, dalam kurban, dalam khitan dan mendidik anak soleh itu mengikuti Ibrahim. Tapi karena Ibrahim itu belum menjadi agama, masih kebiasaan, disebut millah Ibrahim. Saya tanya, panjenengan yang sudah pernah haji, tata cara hajinya ikut siapa? Halo? Ya Nabi Muhammad Pak. Jelaskan, khudu anni manasikakum. Ambillah manasik haji dari. Tapi pertanyaan saya, Nabi Muhammad mengikuti siapa? Ibrahim Hanifah. Itu namanya millah. Bapak Ibu kurban syariatnya ikut siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ikut siapa? Nabi Ibrahim. Itu namanya millah. Setiap kali Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana mendidik anak soleh, itu selalu menceritakan Ibrahim. Tapi kalau kita, bagaimana cara mendidik anak soleh? Mengikuti Nabi Muhammad. Agamanya Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad mengikuti siapa? Millata Ibrahim. Makanya kita mengikuti agama Nabi Muhammad dan mengikuti millahnya Ibrahim. Wa ala millati Ibrahimah Hanifah. Wa min haitsu innaha yarji'u ilaiha. Dan dalam sudut pandang kita ini kembali kepada landasan aslinya. Landasan asli kita apa Pak? Quran. Yang kedua, hadis. Kalau kita tidak menemukan di Quran hadis, bagaimana cara kita mengambil istidlal agama? Halo? Dari ijma' pendapat ulama. Kalau tidak ada pendapat ulamanya, bagaimana cara kita istidlalnya? Pakai kias, dikiaskan. Bapak Ibu, dulu zaman Nabi ada enggak program bayi tabung? Enggak ada. Terus sekarang ada program bayi tabung, bagaimana hukumnya? Itu dikiaskan. Lah, ijma, kias, mengikuti pendapat ulama di dalam agama disebut madhab. Apa? Madhab. Jadi ada din, ada millah, ada madhab. Din itu syariatnya, millah itu kebiasaan dan tradisinya. Kalau madhab itu marojiknya, kita mengikuti siapa. Dan madhab yang telah disepakati jelas Bapak Ibu, yaitu 4 ya. Yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama Imam Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali. Jadi kalau Bapak ditanya agamanya apa? Islam. Syariatnya Islam. Millahnya apa? Millah Ibrahim. Madhabnya siapa? Ya Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Jangan bilang begini, Bapak Ibu madhabnya siapa? Imam Muzaki. Nah, saya yang ditapuk malaikat Pak nanti. Jangan. Wa huwa ma la yahsulul maqsud min umurid dunya illa bih. Saya katakan, qala lahu, dikatakan kepadanya, kepada laki-laki ini, qala berkatalah Hamid lahu kepada laki-laki ini, hulafuddin, adapun sampulnya agama, tarkul kalam, meninggalkan ngomong, meninggalkan berbicara, sedikit bicara Pak.
illa ma la budda minhu, kecuali dibutuhkan bicara. Jadi agama niki mboten kakean, Cang. Kurang banter, kakean Cang. Kakean Co. Agama bukan teori, Pak. Agama praktek. Dipelajari, dipahami, diyakinkan, diamalkan, dinikmati. Kalau baleni. Dipelajari, dipahami, diyakinkan, diamalkan, dinikmati. Ini fase agama. Bukan dijadikan debat, Pak. Besok puasa Ramadan kapan mulai? Kapan mulai? Debat. Aku Senin, aku Selasa. Tiba gak poso. Berarti debat tok. Enggak, Bapak Ibu. Agama bukan sarana untuk mujadalah. Bukan sarana untuk berdebat. Agama ini diyakini. Maaf, ini jamaah televisi Al-Akbar ini. Kalau panjenengan berdebat dengan seseorang tentang pengamalan agama, terus dia tidak setuju, stop. Jangan memaksakan. Dia, saya. Lana a'maluna walakum a'malukum. Selesai. Jangan teruskan, Pak. Karena orang berdebat itu nanti akan dia menang kalah tetap gak enak hatinya. Apalagi debat masalah agama. Ya wis Mas, nek sampean koyok ngono ya wis gak apa-apa. Aku koyok ini. Itu yang saya maksud bijak di dalam agama. Jangan paksakan, kon kudu melok aku. Lah sing dikandani, kon sapa aku kudu melok kon niku? Kon sapa? Ya mbok gak ero aku sapa? Lho, awake dhewe gak ero kok kon melok dheke. Lana a'malula walakum a'malukum, ini hujjah yang paling bijaksana Bapak Ibu. Wis gak usah Dek. Dan kebenaran agama itu absolut, tapi kebenaran akal kita tidak absolut. Ingat Pak, yang benar itu agama, tapi agama ketika direspon dengan akalnya bisa berubah. Jadi tidak ada kebenaran yang mutlak. Kalau panjenengan sekarang mendengarkan keterangan dari saya ini, menerima kebenaran, tapi besok mungkin ada kebenaran yang baru dan harus ditaati. Ada yang suka kepiting? Ada? Oke, kepiting itu hukumnya apa Pak? Haram atau halal? Yang seneng halal, sing gak seneng haram. Tadi haram halalnya bukan karena hukum, karena hatinya sendiri. Sing duwe duwe halal, sing gak duwe duwe haram. Ya apa rek piting sing soka iku iso situk 300.000 ae. Saya haram Pak piting Pak, karena larang. Saya didoktrin ayah saya, pokoknya kepiting haram. Lah setelah saya lulus mondok ini saya tanya, apa ayah alasan haramnya? Karena ini kaul qadimnya Imam Syafi'i. Waktu di Baghdad dia mengharamkan kepiting, tapi waktu di Mesir menghalalkan kepiting. Alasannya di Baghdad itu beliau sempat mengejar kepiting, ternyata kepiting ini bisa hidup di dua alam, amfibi itu Pak. Jadi diharamkan. Tapi di Mesir ternyata kepiting ini ketika di darat itu mati. Jadi kaul qaudimnya Imam Syafi'i, kepiting itu haram. Kaul jadid yang baru di Baghdad, di Mesir itu halal. Silahkan. Ikut siapa silahkan. Jangan tukaran Pak. Kepiting itu haram, halal. Nah ternyata kalau sekarang dilihat, istri saya halal Pak, saya haram. Wong sing golek dhuwit iki aku, sing bayari aku. Lana a'maluna walakum lah apa gontok-gontokan urusan hal seperti itu, nggak ada gunanya Pak. Karena itu jangan banyak ngomong dalam agama, jangan banyak teori dalam agama. Pelajari, pahami, yakini, amalkan, nikmati. Kalau ngomong seperlunya saja. Jadi saya ngomong perlu, seperti saya ceramah ini perlu ngomong, saya ngomong. Nanti setelah ceramah ya nggak ngomong lagi Pak. Masa kalau ngomong koyong ini, gak pegel lah kata ini. Seperti pepatah mengatakan, tuku bekecot nang kedurus, nyocot terus. Bapak Ibu, masih ada keterangan lanjutan karena sudah isya, saya hentikan sampai di sini. Mungkin tidak ada dialog karena tadi
telat kita mengajian. Tapi intinya satu Bapak Ibu, ada din, syariat tadi, ada milah, kebiasaan, ada madhab. Madhab itu dalil kita merujuk kepada siapa, dan inti dari agama itu meninggalkan banyak bicara, tapi banyak mengamalkan. Nanti ada kriteria agama lain, nanti disampaikan oleh Hamid Al-Laqaf. Insya Allah kita lanjutkan dalam pertemuan akan datang. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.